Terus ada turnamen lain juga di tanggal berapa ya? Tanggal 5. Di tanggal 5 apa ya? Di tanggal 5-nya ada turnamen juga. Negeri ini adalah tanah air kita. Jadi bisa ngecocokin jadwal sama pemain-pemainnya, bisa ngecocokin jadwal juga sama kalian semua ya. Dan gue disuruh pakai Kalea katanya, buset. Bang guys, ada apa ini guys? Kesurapan apa bro? Disuruh pakai Kalea kan dia? Wah, mau ditutorin kah ini? Ditutorin kah ini? Sepertinya Dennis ingin ditutori sama Bang Gers cara memakai Kalea dengan benar. Tapi Bang Turiman gak sih guys? Yang biasanya pakai hero Kalea, lo diambil kah hero-nya kah? Malah pakai hero Digi dia. Lo katanya Den agak kurang kah? Jujur saya mau minta dulu Dennis katanya. Dennis kah? Ini sekarang pokoknya OP-nya Badang sih guys. Badang bisa lasit juga lagi tadi. Dennis banyak lasit banget sih. Yang pas terakhir dia main match berapa itu ya? Itu Dennis banyak banget lasit bro. Udah dibikin sekarat kalau nggak salah sama siapa tadi ya? Oh, sama si itu tuh yang XP lapu-lapu. Ah ini juga pakai lapu-lapu juga ya. Dennis masuk tinggal puk, kill langsung ya. Karena ngejar dia itu bang aku bang. Gelo emang ya. Harus seperti itu ternyata teman-teman kalau kalian pengen ngejar Roam ya, MVP ya. Emang susah sih kayaknya ya. Apalagi kalau misalnya yang susah dapat kill, yang susah dapat assist, wah repot ya. Repot. Bang Dimas curang tuh kan, bener guys. Bang Dimas masih komen bro. Pasti Bang Dimas yang bakal mencari-cari ya. Kenapa ini bang? Kalau nggak dipakai di ban guys, hari-hari bro. Batu tidak membutuhkan perlindungan dari Oke, hero Baxia ya, yang berhasil ternyata kini diamankan oleh teman-teman dari tim SIS ya. Ada Hyper Baxia guys yang udah berhasil diambil dan kita akan coba masuk aja Land of Dawn, pertarungan ke-7 antara RRQ versus SIS. Siapa yang akan berhasil memenangkan gamenya di match yang kali ini ya. Masuk langsung pertarungan yang berikutnya guys. Harusnya SIS bisa nunjukin permainan yang kayak tadi sih. Lebih rapi, lebih enak ya kalau kita lihat, nggak buru-buru, santai tapi bisa neken ya. Dan dari segi rotasi juga sangat baik banget dilakukan untuk ngebuat beberapa poin kill bisa didapatkan ya. Kita akan lihat saja bagaimana cara mereka bisa mengamankan engine. Dan tentunya game yang ke-7. Langsung lihat untuk gamenya kali ini, RRQ versus SIS. Bajekski kali mencoba untuk memakai hero Paveus ya. Ada Listeria dengan mencoba untuk memakai jungler Roger, dan Gers dengan memakai hero Kalea, Akhir dengan memakai Kimi, dan Han memakai hero Parsia. Mencoba menjaga area dengan Y yang kini mencoba untuk mengambil satu buah piece ke arah sebuah resbab. Mencoba untuk mengunci sebuah serangan juga di area bottom lane. Ada seorang Aslek menjaga begitu baik dari segi platingan. Dan kita lihat dari serang Haji Daging kali ini mencoba menunggu, bermain berhati-hati, mencari kesempatan untuk bisa menculik arah pemain dengan kelomang yang juga kini sepertinya akan keberas untuk bisa diambil di membuka pengambilan. Dengan kita lihat beberapa clearance ya yang masih juga akan dijalankan. Seorang Turiman pun juga kini akan datang membuka satu bom untuk bisa mengenai ke arah member dari pasukan tim RRQ. Dengan sarikan yang juga terjadi karena serang Gears kali ini harus berhati-hati. Mundur jenak,
Namun Han pun kini mulai mencoba untuk masuk dari samping, memberikan kekejutan. Tapi sebuah surprise dari seorang Haji Daging pun juga ada di sana, menggagalkan sebuah outplay dari Han yang kini juga harus bersiap. Karena war ternyata terjadi di atas dan harus membuat seorang Gears pun menjadi pemain utama yang tertumbangkan dan real mencakar-cakar seorang member di sana. Point kill berhasil dibalas oleh seorang Listeria yang kini mengunci sebuah point kill untuk gamenya kali ini dan mencoba untuk beraksi dengan beberapa buff yang akan mencoba untuk diambil. Cuma lihat ya, Rebat Semlin dan Sang Elsek yang juga kini masih menunggu, mencoba untuk membawa beberapa wave ini untuk bisa kembali masuk, dan turtle-nya ini juga akankah perlahan mulai akan dijadikan prioritas untuk serang Wae. Hysteria mendapatkan pick off kedua. Bahkan ini juga mencoba mengejar keberadaan serang Wae dengan Aslek yang juga ada di sana siap menjaga area, dan turtle-nya apakah mulai akan ada sebuah kontes yang terjadi ya? Kayaknya kontes akan mulai dilakukan, tapi dengan keunggulan pemain yang teman-teman dari tim Red kali ini sudah berhasil untuk dapatkan. Nah, buat mereka kayaknya punya kesempatan yang lebih besar untuk bisa mengamankan dari segi war. Belum lagi. Oh, tapi kini serang terima pun harus terkena eliminasi, dan pengambilan pick up pun berhasil terjadi di tangan Listeria. Bersama Hani juga berhasil untuk membuka pengambilan, dan pick up tambahan pun terbuka ke arah serang lapu-lapu di sana, dan ini bencana kah untuk pasukan dari teman-teman tim SIS di area early gamenya. Mereka kehilangan cukup banyak dari segi permainan. Haji Daging pun juga masih mencoba untuk membuka lagi beberapa plantingan dan sebuah sambaran tembakan, apa membuat serang B pun juga kini dalam sebuah masalah. Mencoba menjaga posisi dengan Toriman yang ada di samping siap mengumpur dengan sebuah meta ciki kah yang mungkin bisa terjadi. Dengan tarikan-tarikan yang mungkin akan lebih diekspos ya oleh seorang Turiman ya, untuk bisa ngambil karena pemain, meskipun Gears ini bakal menjadi penghalang. Tembakannya berhasil untuk mengenai karena member dari pasukan tim SIS. Kejutan berhasil dibuka. Belum lagi dengan beberapa pengambilan karena pemain yang juga harus didapatkan. Lihat, ini keuntungan untuk pasukan dari tim SIS yang juga harus mendapatkan kejutan karena Senam Islam berhasil untuk dilakukan, dan Haji Daging the power of balance-nya berhasil menyelamatkan dengan satu konflik yang juga tadi sempat terjadi, namun gagal untuk bisa membuat seorang pemain pun selamat. Oh, Aslek masih berhasil ternyata kabur. Posisi yang begitu tipis banget dari segi darah masih membuat Aslek pun punya kesempatan kedua untuk kabur ke arah belakang sana. Dan kini akan mencoba untuk kembali sepertinya ke bagian bawah, mencoba untuk meladeni penyerangan dari serang Bajekski yang kini sedang mencoba untuk membuka beberapa platingan. Sambaran ke arah turret kini akan terjadi saat pengambilan ke arah sebuah kelompok pun juga kini sepertinya akan Listeria berhasil untuk dapatkan. Turtle di bagian bawah pun juga kini akan berhasil diambil. Di saat serang D pun harus terkena sebuah point kill ya. Akeo terkena point kill ya untuk yang pertama kalinya. Nah, itu yang membuat serang D pun memantapkan dirinya untuk bisa mengunci ke arah sebuah double kill. Loki for triple kill pun juga kini akan terjadi, membawa mungkin beberapa wave minion lagi untuk bisa kembali fighting. Dengan clearance juga masih dijalankan oleh seorang Haji Daging, dan mulai berfokus untuk bisa melihat ya kesempatan untuk ngambil ke arah sebuah turtle. Ini akan terbuka dengan manis oleh pasukan dari tim SIS. Mulai ada beberapa serangan lain dari seorang Aslek, mencoba untuk menjaga agar Bajik kesulitan mengambil ke arah sebuah turtle. Soal Listeria pun juga kini mulai bersiap. Transformasinya berhasil mengambil ke arah sebuah saltal. Retribution berhasil untuk langsung digunakan oleh dirinya. Lihat dengan ganking yang juga ada, membuat Aslek pun kini dalam ancaman. Sebuah brevet dari gagal untuk bisa menyelamatkan. Di saat serang D masih menjadi pemain yang cukup penting, membawa point kill yang ketiganya ya. Dengan hanya tumbang sebanyak satu kali, D sebenarnya masih harus juga memantau sebuah turret di bagian top lane karena AQ mencoba untuk mengejar, dan turret pun ternyata udah berhasil dihancurkan untuk gamenya kali ini. Turret pertama udah berhasil diambil oleh pasukan dari tim RRQ ya. Yang kira ada sebuah rotasi yang akan dimainkan oleh AQ, tapi lihat serangan Haji Daging pun juga harus terkena sebuah panis. Dengan satu boggling one menjadi item tambahan dari serang Haji Daging, mencoba untuk kini mempersiapkan sebuah turret yang berikutnya untuk pasukan dari kedua tim untuk melakukan pengambilan ya. Kayaknya di area agak sulit juga nih dari teman-teman tim SIS. Padahal mereka punya hero damage yang juga cukup kuat menurut gue ya. CD yang memang juga kali udah berhasil ngebawa 3 point kill ya. Ini 80% dia yang udah ngebuka point kill sih buat teman-teman dari tim SIS ya. Nah, harus ada pemain-pemain lain yang juga diperlihat agar nantinya ya bisa jadi dengan cepat. Dengan the power balance yang juga kini harus dipaksakan, namun ternyata malah berhasil juga membuka sebuah tumbangan serang D.
harus kini diamankan. Mencoba bergerak ke bagian depan, tapi untungnya sebuah flicker pun berhasil terjadi. Serang Haji Daging berhasil selamat, namun Wai pun kini dikejar. Efek yang diberikan apakah berhasil membuat Wai pun kesulitan. Berima mencoba dekat, memberikan satu bom, dan apakah akan berhasil juga menarik sambil menunggu pemain-pemain untuk bisa datang. Serang Bajik sehingga akankah harus malah ditinggal sendirian dengan Demon Satanik yang terjadi dan hampir saja membuat Turima pun dalam sebuah masalah. Lihat bahkan serangan Haji Daging pun juga kini harus mendapatkan juga beberapa serangan tambahan. Cakaran dengan sangat besar, damage yang diterima. Listeria pun juga kini dalam ancaman di sana, mencoba kabur dengan dari sekaratnya. Namun serang Wayne pun juga kini harus terkena sebuah panis tambahan. Belum diserang di juga tersambar, tapi malah harus membuat seorang Di pun kini bersinar lagi dan lagi. Di membuat pemain dari pasukan tim RRQ terus kehilangan untuk gamenya kali ini ya. Jadi pemain yang memang bakal jadi good laner andalan sih untuk pasangan tim SIS. Belum lagi yang posisi serang istri juga kini harus tertangkap dan Di mengambil poin kill lagi. Han tadi nggak punya kesempatan untuk bisa membuka sebuah video strike-nya, menekan ke serang Di. Aslek bahkan kini juga siap mengcover untuk menjaga area di bagian tengah langsung. Mencoba untuk mematikan pergerakan dengan sebuah full beres. Dua pemain pun berhasil untuk langsung diamankan. Dan triple kill kini akan terjadi. Seorang guys pun harus berhati-hati. Bisa the power of this pun gagal seperti untuk bisa menangkap seorang guys kali ini. Tapi masih ada seorang Di yang bahkan berhasil mengunci sebuah triple kill. Dan maniak pun didapatkan lagi. Wah, gold laner mahal ya yang dipunya oleh pasukan dari tim SIS, membuat ancaman di game yang sekarang. Dengan hanya membuat pasukan dari tim RRQ pun kini tersisa 3 orang member aja. Dan mereka pun juga harus melihat bahwa kini mulai ada beberapa turret yang harus tersambar ya. Untuk di bagian tengah dan juga di bagian bawah, Objective Gaming menjadi pilihan untuk pasukan dari tim SIS. Dengan kita lihat sebuah war tambahan yang kini akan berhasil mengikat pemain. Sebuah inisiasi tambahan dari pasukan tim SIS kini akan berhasil dimanfaatkan. Dengan pasukan dari tim RRQ yang harus membuat Listeria pun tumbang. Haji Daging memang juga ditumbangkan, tapi kalau kita lihat dari segi keuntungan goldnya ini mulai dipegang oleh pasukan tim SIS ya. Dengan tadi momen yang berhasil untuk mereka dapatkan ya. Breveter apakah akan jadi sebuah objektif untuk serang Aslek? Menurut gue sih terlalu bahaya banget kalau si Aslek pengen ngebuka war tanpa membuka Breveter ya. Cuman emang harus ada komit juga sih sama teman-teman tim yang lain. Kalau misalnya enggak, dia sendiri pakai Breveter, nggak ada bantuan, nah kayak gini ya, akan membuat seperti Aslek sepertinya dalam bahaya. Ditumbangkan begitu saja dengan nggak adanya cover yang begitu dekat ya untuk membantu serang Aslek. Aslek tumbang untuk yang keempat kali. Dan kita lihat turret di bagian bawah pun juga kini akan kembali dihancurkan untuk pasukan dari tim RRQ. Lihat dengan mulai masuknya juga serang Baxia kali ini. Mencoba untuk mendapatkan cara pemain. Bajiksi mencoba menghentikan. Namun kini masih ada serang dia juga punya kesempatan untuk bisa memberikan damage tambahan. Membuka legendary dan dalam posisi yang baik untuk bisa membukakan lagi pengambilan bencana. Full beres habis saja berhasil menjangkau serang Akeo di sana. Namun masih ada seorang Baxianya ya, yang juga berhasil untuk membuka last hit. Dengan kini kita serang Han juga akan sambar. Seorang Di pun juga berhasil membuka sebuah legendary. Han kini akan dihentikan. Lihat dengan dia yang masih memaksakan, hampir saja Han pun ditumbangkan. Masih punya kesempatan untuk bisa pulang dan base-nya ini juga harus dilihat sebagai sebuah kesempatan ya. Untuk teman-teman dari tim RRQ mungkin bisa mengalihkan perhatian ya. Karena mereka pun juga harus menunggu recovery dengan pemain-pemain lain harus bisa untuk di-respawn lagi ya. Cuma untuk kali ini Lordnya hampir saja mencari. Pengambilan yang berhasil dilakukan oleh pasukan dari tim RRQ. Vida Strike tadi gagal cepat untuk bisa menjangkau. Dan untungnya Wai juga tadi cukup siap juga dengan retribution-nya ya. Panen Maniak sama Sefek bang. Iya, ini Maniak sama Sefek kayak diobral-obral dan dia God laner emang mahal sih guys ya. Yang satu sambaran Breveter gagal untuk bisa membuat serang Listeria pun kini dijadikan sebuah point kill. Wah, gagal di targeting dan ada wave minion yang bakal perlahan masuk ya. Ini bakal jadi kendala untuk tim SIS. Mereka harus jaga, cuman kayaknya masih ada waktu juga untuk ngebuat wave minionnya pun bisa menahan ya. Namun kini ada sebuah pertarungan tambahan yang harus malah terjadi di bagian tengah. Dia serang Wai kini harus mencoba kabur, tapi sebuah time journey pun juga masih berhasil digunakan dengan begitu baik.
Belum lagi dengan seorang Lister yang juga kini akan dikejar. Bisa pertarungan lain pun juga masih terjadi. Bajeks pun harus tertarik. Bisa Lister pun juga berhasil membuka sebuah point kill, malah mengejar ke arah seorang Haji Daging yang kini apakah mendapatkan sebuah bantuan dengan sebuah ada power of Lias yang juga berhasil dilakukan, mencoba untuk membuat dirinya pun dalam posisi yang cukup aman. Dan Lordnya ini juga harus dieliminasi oleh pasukan dari hierarki di bagian bawah. Nggak ada yang lihat dan kayaknya hanya sendirian doang ya seorang Listeria. Ini harus mendapatkan sebuah kepungan. Breveter hampir saya berhasil mengenai, tapi Listeria pun juga kini harus mencoba kabur. Posisinya masih ada beberapa pemain lain, bahkan Tsunami Slam pun menggunakan mencoba membawa seorang Aslek pun berhasil untuk tertumbangkan. Dan 3 pemain yang harus kini hilang apakah membuat pasukan tim SIS kini bakal kehilangan 5 orang membernya dan mencoba dijangkau. Dan Listeria membuka double kill dan masih game on pun terjadi game kali ini. Dan Hierarchy coba untuk menghancurkan juga sepertinya turret yang ada di area tengah. Sayang sekali iya belum ada inian lagi guys. Nanti kalau ada lagi ya kita coba-coba buat damage sama Manik ya. Ini dulu aja ya satu-satu guys. Pelan-pelan mas supir. Tapi kalau kalian ada yang mau sponsor sih gas kan bro. Kalau kita lihat dari segi goldnya ini mulai dipegang oleh RRQ, cuman mereka pun juga harus tahu bahwa dengan gold yang memang unggul sekarang itu nggak jadi jaminan ya untuk ngebuat mereka bisa langsung mengamankan gamenya, apalagi dengan Lord yang juga harus mereka perebutkan nantinya. Serangan kini masih terbuka, bahkan Listeria pun juga berhasil mencakar, mega kill didapatkan. Mencoba untuk ke bagian atas, memberikan satu buah setup, mungkin bisa memancing juga pasukan dari tim SIS untuk melihat landing di arah Tuplin, dan sebuah pukulan gagal memberikan pengenaan ke arah pemain. Dan Aslek pun juga masih berfokus untuk terhindar dengan Vida Aslek yang tadi sempat dibuka oleh Han di sana. Kita lihat juga ada serang Wai juga kini mencoba membuka satu lagi ke pendekatan, tapi dengan gak ada pemain yang bisa dijadikan opsi. Serangan terbuka di bagian atas, Temjani pun mencari penghalang untuk membawa serang Dipun kembali bersinar. Point kill untuk yang pertama dan kedua pun berhasil serang Dipun dapatkan dengan sebuah triple kill yang juga akan terjadi. Memancing sepertinya, belum lagi dengan sebuah brevet yang juga akan terbuka. Bisa di sana, namun membuka sebuah triple kill. Lugi Formania pun juga akan kembali didapatkan, tapi sepertinya kali ini seorang memilih pengambilan karena Lord yang kali ini ada di arah Tuplin. Sudah didapatkan langsung tanpa ada sebuah masalah yang cukup berbahaya. Lord pun didapatkan dengan mudah oleh pasukan dari tim SIS yang kini akan mulai mencoba dijalankan ke area bawah sana. Ini akan menjadi bencana jika pasukan dari tim Hierarchy ya kurang bisa dalam melakukan sebuah penahanan untuk Lord yang kedua guys. Sekarang dengan adanya pertarungan yang ada di bagian bawah juga ini bakal menjadi ancaman besar, apalagi kalau misalnya pasukan dari tim Hierarchy kehilangan beberapa pemain lagi ya. Nah, posisi sebuah resbox yang juga kini akan mencoba didapatkan terlebih dahulu seorang Listeria. 2 wave ini yang dijalankan. Haji Daging mencoba menghancurkan turret yang ada di arah Tuplin, tapi apakah akan meladeni pergerakan dari serang Bajeksi? Masih ada beberapa pemain lain yang juga datang. Flicker pun tadi sempat terbuka, mencoba untuk kabur kah? Nah, melihat ada sebuah sergapan yang juga kini seperti akan dilakukan langsung serang Wai di sana, membuat masalah. Harus serang Tsunami Slam, membuat dirinya pun kini harus juga terkena beberapa tembakan dan juga sebuah pressure lebih. Hampir saya membuat Wai pun jadi korban yang pertama kali ini untuk ditumbangkan, tapi base-nya perlahan juga akan mulai dihancurkan. Dengan Lord yang juga mulai berjalan, seorang Listeria sedang mencoba membuka sebuah tumbangan dan masih sendirian. Sudah kejutan pun terjadi. Seorang Baxia pun datang kali ini, bisa memberikan ancaman yang lebih meskipun boncos sudah dari serang Wai yang gak berhasil kabur. Sebenarnya saat Sonic pun juga kini akan diamankan untuk bisa ngelock langsung serang Haji Daging. Dan ini dia permainan yang ternyata masih sulit untuk dimenangkan oleh kedua tim ya. Mereka masih sama-sama GG buat ngebuka dari segi war. Mereka juga sama-sama GG untuk bisa mencari cara agar kemenangan masih bisa mereka coba untuk dapatkan. Cuman kali ini Desi Goldnya memang mereka juga nggak tertinggal jauh ya. Dan Lordnya ini akan menjadi penentuan mungkin. Apalagi kalau misalnya ada war-war yang harus malah terjadi terlebih dahulu ya. Akan menjadi satu kesempatan di mana mungkin ada blunder dan ada pemanfaatan peluang yang terjadi untuk setiap tim. Nah, siapakah yang akan jadi pemain tersebut ya. Wah, dengan sebuah pemain yang diamankan lagi kembali menggila. Bahkan kini kita lihat juga mencoba menghindari sebuah Vida Strike yang tadi sempat dilakukan. The Power of Lias mencoba memberikan bantuan. Aslek tetap sendirian,
mencoba untuk kabur tapi malah terkena pengambilan tambahan, namun Full Perez menjadi masalah. Ada satu lagi poin kill yang juga berhasil diciptakan serang Bajeksi, tapi tembakan serang Kimi cukup berbahaya. Belum lagi dengan pengambilan kartu parpol yang juga kini masih akan berhasil diambil oleh pasukan dari tim SIS. Dengan Akeo yang akan masih berhasil pulang, namun Sarikan pada dirinya memasakkan sebuah gating pun terjadi dengan Han yang harus berhati-hati. Terus di bagian tengah pun sepertinya akan langsung mencoba diambil, dan kesempatan kemenangan cukup besar pun sepertinya akan langsung dikunci untuk pasukan dari teman-teman tim SIS. Di gamenya kali ini, Liasis begitu baik dan berhasil mengambil momentum sehingga RRQ pun harus dikalahkan dengan satu kesalahan. Dan buat mereka pun harus berhasil dikalahkan untuk gamenya kali ini, guys. Gelo ya, SIS kembali bermain dengan begitu baik. Mereka membuktikan bahwa kerja keras tidak akan mengkhianati hasil ya. Mencoba untuk memberikan sebuah permainan terbaiknya untuk game yang sekarang. Dan MVP-nya berhasil terjadi karena serang dikembali, guys. Gila emang dia. Jungler mahal ini, Bang. Wah, jungler berapa kilo, guys? Dengan emas tambahan dari serang Turiman dan 3 silver terjadi karena serang Haji Daging, Wai dan juga Aslex. Sementara kalau kita dari tim lawannya 3 silver dari Gears, Akeo dan Bajeski, dan MVP-nya terjadi dari serang Listeria. Dengan adanya emas tambahan dari serang Han, 27 poin kill, sama dari segi poin killnya. Cuman dari segi durasi pertandingan 16 menit 45 detik ya dari teman-teman tim RRQ dan juga SIS ya. Aku mabar VIP, Bang. Gelo, meta Digi gacor banget katanya. Baxia ban, Bang. Harus di ban gak sih? Ini statistiknya cuman emang turret damage-nya besar banget gitu ya, CD ya. Aero damage-nya juga 40% lebih. Dengan partisipasi tim fight-nya juga 96%, benar-benar sangat-sangat mencoba untuk bersama dengan teman-teman tim yang lain untuk bisa ngebuka war dengan lebih baik ya. Wah, gelo.